Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatus salas ya, ada 3 surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok itu ada 3 ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita. Kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat ya pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.